Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab 1 Tawarik pasal 25 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Saya dengan cepat menyelesaikan PowerPoint, semoga bisa untuk dipakai. Pasal 25 dengan tema Kerajaan Daud menjadi kerajaan pemujian. Kerajaan Daud menjadi kerajaan pemujian. Kalau diteruskan sampai dari mulai pasal 24 dengan tema kerajaan Daud menjadi kerajaan imam. Pada saat Allah mengadakan perjanjian di Sinai, perjanjian Sinai, Allah berfirman menjadikan mereka menjadi kerajaan imam. Satu kerajaan menjadi kerajaan imam. Yang pertama kita lihat yaitu kemah pertemuan. Di kemah suci ada tabut Allah. Kemudian di para Imam Lewi, mereka hidup mengelilingi kemah pertemuan dan 12 suku dibagi dalam 4 penjuru. Di luar, mereka tinggal di luar kemah pertemuan. Ya, para pemuji-pemuji yaitu para keturunan dari Harun. Pada saat pasal 24 di situ menugaskan para orang Lewi. Terlebih dahulu di situ disebut kedua anak Harun, kedua anaknya mati karena mereka mengadakan api asing bagi Allah. Jadi kalau dimulai dengan kerajaan imam itu dimulai dari kekudusan. Kalau hati tidak tertuju kepada Allah, persembahan pelayanan kalau bukan dengan kehormatan dengan kekudusan Allah, mereka akan dibinasakan. Kemudian menyampai di dari keturunan Harun ketiga keempat yang di situ yang penerus menjadi imam. Kalau kita baca terus, jabatan imam di hadapan Allah sangatlah diperbaharui. Demikian melayani Allah dan berkenan baginya, dan juga Allah memberkati keturunan imam ini. Yang saya sebut yaitu di pasal 23 yang barusan saya sebut. Ada sedikit kekacauan. Hari ini kita terlebih dahulu di pasal 25. Terlebih dahulu kita melihat Daud, dia adalah seorang penyembah. Dia diawali dengan dimulai dari Imam Lewi, bagaimana mereka bersama bisa menyembah Allah. Para penyembah-penyembah di para orang Lewi. Kemudian di sini kita bisa melihat satu pelajaran, waktu mengangkat tabut Allah harus diangkat oleh orang Lewi. Terlebih lagi para penyanyi-penyanyi di depan tabut, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Kemudian sekarang tabut telah disampai di Yerusalem dan telah diletakkan di dalam kemah yang didirikan oleh Daud. Apakah cuma berhenti sampai di situ?
Apakah seperti museum, seperti benda yang dipamer selesai perkara demikian? Di sini dia hendak mengangkat para imam di hadapan tabut 24 jam terus menerus di situ melayani dan penyembahan. Dan bagi para imam dibagi dalam 24 bagian. Dan 24 bagian ini bagaimana mereka giliran untuk melayani di depan tabut Allah. Sehana kita pikirkan 24 bagian ini kalau setiap bulan itu mereka dapat giliran 2 kali. Tapi ada perkataan yang lain. Mungkin akan dibagi, ada yang bertugas di bagian pagi dan juga ada bagian malam, yaitu persembahan pagi dan persembahan malam para yang dapat giliran yang berbeda. Para imam bukan hanya mereka mempersembahkan korban bakaran, juga mereka harus mempersiapkan roti sajian, dan di kemah pertemuan mereka saling kerjasama. Dan di sampai 25 kita melihat para penyanyi orang Lewi. Di sini juga dibagi dalam 24 giliran bagian dari para imam. Mereka saling bekerja sama dengan karya emang Lewi, mereka pun saling bekerja sama. Yaitu para persembahan pagi dan juga persembahan malam, dan para ibadah bulan baru, dan juga mereka dengan setia di sana melayani. Kita melihat di sini bagian dari para imam lewat undian, mereka dalam bergiliran melayani. Di sini tidak ada orang yang berkata di hari raya Paskah sangat sibuk saya ke undian giliran yang lain. Tidak ada orang yang melakukan demikian. Kalau bertepatan dapat undian kamu di hari raya itu, para imam mereka dengan setia untuk melayani seperti bagaimana mereka mendapat undian. Mereka mempersiapkan diri untuk melayani. Dan para penyanyi-penyanyi ini dalam 24 undian mereka juga bersama dengan para imam bekerja sama. Kita di poin yang berikutnya. Diawali di awal ayat pertama, di situ dilihat bahwa selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Demikian mereka beribadah kepada Allah, dan seluruh ibadah ada hubungan dengan Daud. Dan ada hubungan dengan para panglima. Maka saya sebut dengan kerajaan ibadah. Bukan orang Lewi menurut keinginan mereka. Mereka tim musik menurut keinginan sendiri, bukan demikian. Mereka tetapi diatur menurut bagian mereka dengan undian masing-masing. Dan mengapa saya di sini menyebut dengan para pemuji kerajaan? Kita harus kembali di pasal 23 di ayat kedua. Di situ lalu Daud mengumpul segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Di poin sini tidak ada Yerusalem. Yerusalem kira-kira di sini, di yang
hijau. Kita tahu bahwa seluruh orang Israel mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka diam di dalam 48 kota bagi orang Lewi. Mereka terpencar di tengah-tengah 12 suku. Seperti mereka tinggal yang di Efraim, para orang Lewi. Seperti Elikana, ayahnya Samuel. Di ayat disebut dia adalah suku dari Efraim. Dia sesungguhnya Bani Efraim, orang Lewi. Mungkin tinggal di daerah Sikem. Karena mereka terpencar di dalam 12 suku, di tengah-tengah 12 suku, bagaimana mengumpulkan mereka? Mereka pun harus datang ke Yerusalem. Orang Lewi harus tahu dari suku mereka. Di zaman Musa, di zaman Samuel, tugas bagi mereka. Daud di sini hendak mendirikan bait suci secara internasional. Dia harus mendirikan segala ini. Dia agar para orang imam dan orang Lewi mereka juga di situ ikut serta dalam penyembahan dan bait suci, seperti penyembahan secara internasional dan tempat tinggal orang Lewi. Kita katakan ada 6 kota orang Lewi. Di sini ada 6 panji. Salah satu di Hebron, suku Lewi, mereka tinggal dekat di kota Pelindungan. Di dalam 48 kota orang Lewi ada 6 kota Pelindungan. Dan bagi semua orang Lewi, mereka dipanggil untuk berkumpul di Yerusalem. Dan Daud di situ mengatur para orang Lewi, para penyanyi mereka. Bukan hanya Daud, tetapi juga para panglima di antara 12 suku, para pemimpin mereka, baik itu para pemimpin dari suku mereka atau panglima perang, pemimpin mereka bersama melakukan hal ini agar seluruh kerajaan menjadi kerajaan imam dan menjadikan satu kerajaan menjadi kerajaan penyembahan. Kita kemana? Mereka terlebih dahulu para penyanyi suku Lewi dibagi dalam 3 bagian, 3 suku, bukan 3 keturunan, Asaf, Heman, dan Yedutun. Asaf di situ ada 4, Yedutun di situ ada 6 orang anak, dan juga di situ dari Heman ada 14 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Mungkin di sini juga bukan anak dari yang dilahirkan dari sendiri, mungkin juga ini dari keturunan berikutnya. Kita melihat di sini pelayanan para penyanyi di sini, mereka diteruskan dari keluarga. Bukan karena seperti punya talenta ikut tetapi dalam anggota keluarga. Dan keluarga ini adalah keluarga para penyanyi. Mereka akan mengajar anak-anak mereka sendiri untuk bernyanyi. Dan juga kita melihat
mereka menyanyi juga dipimpin oleh ayah mereka sendiri. Anak-anak Asaf tidak diajar oleh Heman. Asaf sendiri yang mengajar anak-anaknya di bawah pimpinan Asaf. Jadi kita tahu cara mereka, penyembahan mereka juga punya cara sifat mereka sendiri, punya kespesialan dari mereka sendiri, atau cara ibadah atau dalam bahasa. Tetapi mereka di situ menyanyi menurut yang diatur oleh raja. Kalau raja ingin meninggikan Allah di situ untuk berdoa bagi seluruh negara atau bersyukur bagi penghasilan hasil panen, semua para penyanyi-penyanyi ini menurut petunjuk raja untuk bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kemudian di Yedutun kita juga melihat anak-anaknya di bawah pimpinannya. Kalau kita lihat di mana perbedaannya dengan Asaf dari surat ini, mereka di sini diiringi dengan kecapi waktu menyanyi. Mungkin Asaf cuma para penyanyi saja. Kita tahu Asaf dia para pemimpin lagu dengan apa? Seperti penentuan nada. Sebab terlalu banyak orang juga bisa kacau. Tetapi di para tim dari Yedutun mereka bernyanyi diiringi kecapi. Mereka di situ menyanyi bersyukur puji-pujian bagi Tuhan, dan sampai pada keluarganya Heman kita lihat mereka menggunakan disafiri diiringi ceracap, gabus, kecapi. Jadi di situ bisa dilihat mereka juga menggunakan tanduk untuk menyembah Tuhan. Jadi sini para tim penyanyi bukan perorangan, baik di giliran para pemimpin pujian di sini, mereka harus fokusnya membawa para umat kepada Allah. Dan anak Heman, mereka keluarga yang terbesar. Bahkan dia pelihara raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Menurut terjemahan Cina, di pertama sudah ada tanda koma, yaitu bernubuat. Sambil bernyanyi, sambil penerimaan ilham dari Allah dinyanyikan. Heman adalah pelihara raja. Dari bagian-bagian penyanyi ini, ada seorang yang spesial yang peka rohaninya. Dan para penyanyi ini semuanya itu dipimpin oleh ayah mereka sendiri. Mereka bernyanyi dengan diiringi ceracap, gambus, kecapi untuk beribadah di rumah Allah. Yang paling penting mereka menurut petunjuk raja. Dan saya merasa Daud sebagai Daud penyembah, mereka punya hubungan yang erat.
Kalau ada raja Yahudi, mereka menyembah berhala, ilah asing seperti Ahaz. Dia menyembah berhala Asur. Maka para penyanyi-penyanyi ini susah untuk bekerja, tetapi mereka tetap untuk menulis lagu dan mereka tetap untuk menyembah Allah. Tetapi cara penyembahan Allah dengan hubungan dengan raja, pasti di situ ada daya tarik, ada ketegangan, dan juga kita melihat Mazmur 73. Di Mazmur 73 dikatakan Asaf. Ini dari Asaf. Ini adalah keturunan dari Asaf, Mazmur. Di dalam ditulis, ia sedikit lagi seperti kakinya terpeleset. Seumur hidup dia percaya Tuhan, hampir sedikit dia meninggalkan Allah. Bahkan dia berkata, di bawah bumi ini masih ada siapa? Hanya ada Allah. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Hanya Allah. Jadi di sini para penyembah fokus mereka pada Allah dalam rancangan Daud bersama dengan raja, bersama menyembah Pak Allah. Ya, di Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Pada saat situasi sangat sulit, tetapi sebagai orang Lewi, dia hanya merindukan Allah dan fokus untuk menyembah Allah. Kita kembali di sini mereka 3 keluarga ditambah semua ada 288 orang. Dalam 3 keluarga ini mereka dibagi 24 giliran, semua ada 12 orang. Mereka di situ membuat undian dibagi dalam 24 giliran. Mereka tidak bisa memilih dalam bagian yang mana, sebab undian sepertinya di depan orang manusia, tetapi sesungguhnya di latar belakang undian ini adalah kehendak Tuhan. Seperti giliran ke-8, yaitu giliran dari Sakaria, dikatakan yaitu yang saya maksud itu adalah imam. Mereka di situ di bait suci membakar dupa, berdoa untuk umat Israel, dan malaikat berkata kepadanya, kira-kira saja, walaupun umurmu sudah lanjut, tetapi Allah hendak memberikan seorang anak bagimu, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau bukan karena bertepatan Sakaria dapat giliran di situ bertugas, tidak
kebetulan terjadi hal ini. Jadi ini semua di balik undian itu adalah kehendak Allah. Dan kemudian kita lihat di undian ke-24. Kalau kita membaca ayat banyak nama-nama, kan kita melihat di awal dari ke-8 telah di situ menggunakan keluarga dari Asaf, anak-anak Asaf, yaitu keempat anak giliran dari anak-anak Asaf, kemudian giliran dari Yedutun, dan satu keturunan dari undian Heman. Heman juga berarti amin, amin, yaitu Tuhan itu nyata. Yedutun meninggikan Allah, dan Asaf yaitu mengumpulkan, berkumpul, atau lewat nyanyian dia di situ mengumpulkan orang-orang, atau dia mengumpulkan mazmur-mazmur Daud. Ya, dia mengumpul mazmur-mazmur Daud menjadi mazmur 150 mazmur, kitab mazmur. Tapi juga ini melewati proses sejarah Israel. Dan giliran dari Gedalia itu bukan semua, mungkin keturunannya, anak cucu mereka menurut nenek moyang mereka dengan nama Gedalia. Giliran mereka di situ bertugas. Di sini mereka belajar bagaimana menyembah Tuhan. Di sini menggunakan waktu yang cukup panjang latihan. Bukan hanya ada karunia pelajar ini, termasuk alat musik apakah perlu untuk dipelajari terlebih dahulu? Ini adalah pelatihan yang spesial, yang sehingga di sini Allah berlipat ganda memberkati keluarga-keluarga ini, dan mereka terus-menerus diturunkan ke generasi berikutnya. Mereka bisa menulis lagu. Saya juga tidak tahu bagaimana cara course mereka menulisnya. Ada orang berkata, kalau kamu melihat kitab Ibrani yang asal, kitab asal, kamu melihat di situ ada titik atau garis, atau di bawah ada satu garis lintang, itu sudah termasuk tinggi rendah nada. Dan juga ada melodi, mengandung melodi di dalamnya. Dan semua ini mereka harus belajar. Dan juga ada ilmuwan berkata, orang Lewi dari kecil mereka telah dilatih. Jadi mereka salah satu bagian dari orang Israel. Mereka juga bagian menulis mencatat Alkitab, atau mereka di situ mencatat lagu-lagu, mazmur-mazmur. Jadi di zaman mazmur Daud, di zamannya Daud, sehingga banyak yang masih terjaga karena juga lewat dari orang Lewi yang mencatat semua, menulis ulang. Jadi kita katakan orang Lewi menjadikan satu ketentuan bagi orang Israel, baik itu ibadah, pujian, cara-cara mereka bernyanyi. Pada saat demikian orang Lewi mereka melayani seluruh orang Israel, maka bangkitlah kerajaan imam. Kerajaan pujian Israel juga bangkit lewat catatan mereka, baik itu catatan
Mazmur atau ayat-ayat semuanya itu masih terjaga. Ini bukan cuma satu orang yang melakukannya, tetapi satu kelompok yang sangat besar. Kita tahu bahwa Daud akan berlalu, Raja Salomo pun akan berlalu, tapi orang Lewi mereka juga akan dari generasi juga akan berlalu. Tetapi apa yang mereka pelajari, terus diteruskan ke generasi berikutnya, dan sehingga terjagalah kepercayaan orang Israel. Kita lihat yang telah dari 9 sampai 16. Kita melihat giliran dari keturunan Asaf mulai sedikit, dan juga giliran dari Yedutun juga hampir selesai. Kemudian yang terpenting di sini adalah giliran dari Heman yang terus berjalan. Ayat dari giliran 17 sampai 24 itu semua dari keturunan dari anak-anak Heman. Dan saya merasa undian sangat punya kespesialan. Dalam giliran ini mereka punya kespesialan sendiri. Semua ada kehendak Tuhan. Para imam seperti 16 tambah 8 dalam satu giliran. Di sini ada keturunan Itamar dan juga keturunan dari Eleazar. Keturunan ini lebih banyak dari keturunan sebelumnya, tetapi mereka untuk bersatu hati melayani dengan menggunakan undian itu hal yang baik. Jadi baru mereka tidak bisa membanding-bandingkan. Demikian juga para penyanyi, mereka bersatu hati sendiri diserahkan bagi Allah. Mungkin cara pelatihan mereka berbeda, cara nyanyian juga berbeda, style mereka berbeda, dan jumlah mereka juga berbeda, tetapi mereka bersatu hati melayani Allah. Bersatu hati lewat puji-pujian, di situ mereka beribadah, membawa seluruh umat Israel hati mereka kembali kepada Allah. Dan sini kita melihat satu arah rohani, yaitu waktu mereka bernyanyi, mereka di situ bernubuat. Dalam pujian mereka melihat di situ di situ ada pengilhaman. Mereka pekah dalam hal rohani, bukan hanya mereka menyanyikan atau menggunakan nada-nada untuk dinyanyikan, tetapi mereka juga merasakan, mereka juga bisa menerima, bahkan mereka akan menyanyi nyanyian baru. Waktu menyanyi ada hubungan dengan situasi kerajaan masa itu, seperti bersama harus doa puasa bersama dengan giliran pujian itu, seperti giliran dari Hanani, mohon engkau untuk berbelas kasihan bagiku, maka mereka akan menyanyikan lagu-lagu penyesalan, kayak Mazmur penyesalan. Memang ada nama mereka, menurut nama mereka, seperti wakil dari lagu pujian itu, seperti di sini punya bagian kespesialan sendiri di ayat 24.
romanti ejer. Aku meninggikan penolongku, maka dia akan menyanyikan lagu-lagu yang demikian dalam situasi atau keadaan yang demikian. Para pemimpin nyanyian membawa 24 para pemimpin itu membersuku-suku keluarga mereka menyembah Allah. Saya merasa gereja 611 juga belajar bagaimana gereja menyembah Allah. Semua para penyembah harus punya jiwa penyembahan terlebih dahulu. Fokusnya bukan pada diri sendiri, tetapi dia menggunakan waktu mereka dilatih, talenta mereka dan penerimaan rohani mereka membawa para umat kepada Allah. Dan pelayanan ini sangat penting. Dia bukan pelayanan untuk mengajar. Lewat pujian, semua orang hati mereka dibawa kembali kepada Allah. Mari kita bersama menyembah Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Tuhan atas segala alam semesta. Kami meninggikan Engkau. Engkau layak dapatkan segala pujian dan pengagungan. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Juru selamat kami, Engkau menyelamatkan kami semua. Ya Allahku, Engkau bertata di tengah-tengah kami, agar kami semua orang anak-anak-Mu menjadi kerajaan penyembahan, menjadikan bait ini menjadi bait penyembahan dan pujian. Yesus, kami memuji Engkau. Yesus, kami memuji Engkau. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Tuhan, segala kekuasaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam Daud, hari ini kerajaan Daud menjadi kerajaan penyembahan. Jadi hari ini di dalam hidup kita menjadi hidup penyembahan. Di tengah-tengah kita menjadi kerajaan penyembahan. Mari kita bersini, kita merenungkan, kita bersama di dalam kita ya, di bait suci. Kita menyembah Allah, memuji Tuhan Allah kita. Yaitu tuh namanya agar pujian ditinggikan, biar pujian kita ditinggikan. Kita pujilah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, namamu ditinggikan, dan di bumi segala pujian hanya bagi Engkau. Tuhan Yesus, saya berterima kasih dan memuji Engkau. Engkau Allah yang tiada bandingnya. Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau mendirikan kami, kehidupan kami sebagai pemuja-pemuji-Mu. Di dalam siang malam, bahkan seperti di dalam Alkitab, kami siang malam pun harus memuji Engkau, memuji kebaikan-Mu. Dan sehingga hidup kami hanya di dalam hidup kami terus dipancarkan dalam kehidupan kami pujian. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sukacita. Sukacita menjadi kekuatan kami. Engkau adalah gunung batu kami, tempat perlindungan kami, pertolongan kami pada waktunya. Tuhan, Engkau memberikan kehidupan punya kekuatan. Engkau adalah mazmur bagi kami di siang dan malam. Ada Engkau, kami mempunyai semua. Engkau layak untuk mendapatkan pujian. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau yang namamu layak untuk ditinggikan. Nama kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah hidup kami menjadi hanya memuji Engkau. Haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Di pagi kami memuji kebaikan-Mu, kami memuji perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau, penyertaan-Mu dan pemilihan-Mu sebagai umat-Mu. Dan malam hari kami memuji kasih setia-Mu. Sebab Engkau dengan kasih setia-Mu sebagai perisai bagi kami, bagi orang yang berlindung bagi Engkau. Dengan perisai-Mu Engkau melindungi kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Kita bersama, kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita berdoa dalam bahasa roh untuk roh kita.
Aku mau meninggikan nama-Mu yang maha besar. Nama-Mu besar, Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Tuhan, Engkaulah yang mendapatkan pujian. Tuhan, jadilah kami sebagai penyembah-Mu dengan hati menyembah mengikuti Engkau. Saudara semua, kita juga berdoa untuk hidup kita. Dan kita melihat para menyembah bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan seberapa baiknya suaranya, tapi hanya untuk meninggikan Allah. Tuhan ingin agar kita semua orang untuk menyembah Dia, dan hidup kita harus dibangkitkan, harus diperbaharui. Mari kita bersama berdoa, kita berdoa agar hidup kita terus kadang dalam hidup kita sering membandingkan. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita agar kita terus menyembah Tuhan Allah kita, meninggikan nama Tuhan. Kita tidak menggunakan kepentingan diri sendiri atau memuliakan diri sendiri, tetapi kita dengan hanya untuk Tuhan. Para penyembahan kita harus kita berdoa untuk diri kita menjadi, letakkan tangan di atas hati, berdoa pada diri kita menjadi hidup sebagai penyembah dalam hidup. Tuhan, buang segala cerah dalam hidup kami, sampah-sampah dalam hidup kami yang saling membanding-bandingkan.
iri hati membanding pergi dari kami. Semua tidak mengampuni pergi dari kami. Tuhan, buang segala celah-celah dalam hidup kami. Kiranya kami berkenan untuk menyembah Engkau, sebab Tuhan, Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian. Tuhan, Engkau naikkan hidup kami agar kami lebih lagi mempersiapkan diri kami. Mohon Tuhan untuk mempersiapkan kami, mempersiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Untuk staf gereja di gereja. Di sini ada bagian penyembah. Mereka di sini bagian Hisco, berdoa untuk mereka, kiranya mereka rapat Tuhan ada pada mereka, agar setiap pelajarannya mereka ajar membahas hadirat Allah dan kemurahan Tuhan dan kehidupan bagi Tuhan.
你今日就澆灌落嚟，吹號嘅恩賜，你澆灌落嚟，因為你配得我哋每一個用生命去敬拜你、跟隨你、尊崇你。神，你嘅恩膏能力喺我哋當中，你嘅靈充滿我哋敬拜嘅生命，愛你嘅心，不斷燃點我哋對你嘅愛。聖靈，求你大大嘅降，求你大大嘅降臨。神，我哋讚美你，哈利路亞！神，我哋讚美你。你領受咗呢一份嘅恩膏，你繼續向神去禱告。神啊，願你嘅靈留喺我嘅身上高，願你敬拜讚美嘅恩膏喺我嘅身上高。哈利路亞！哈利路亞！我哋每一個都成為敬拜者，哈利路亞！让我们站立起来，我们再一次的来称颂我们的主。我要歌颂你生命，哦主，歌颂你生命，哦主，主，我哋嘅焦點喺你身上，因为你生命喺你身是上。高配的赞美。我要歌颂你生命，哦主，歌颂你生命，哦主，因为你生命是高配的赞美。我要歌颂你生命，哦主，歌颂你生命，哦主。For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Sebab namamu layak untuk dipuji. Haleluya, haleluya. Tuhan, namamu layak untuk dipuji. Namamu layak dipuji. Umatmu memujimu. Tuhan, kami datang di pagi hari di tata kasih karuniamu. Kami mau menerima berkat dari surgawi. Mari kita taknan. Dalam nama Yesus aku memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Anak-anak memberkati anak Allah, termasuk saya sendiri. Allah mau memberikan bagimu hati yang takut akan Dia. Dalam nama Tuhan memberkati di dalammu, kasih mengasihi Tuhan setiap hari semakin bertambah, agar di dalammu kerinduan terhadap Allah semakin hari semakin bertambah. Dalam nama Tuhan memberkatimu. Urapan Daud memuji Tuhan itu juga tercurah bagi kamu semua, agar hatimu setiap hari
yang dikasih setiap hari mengasihi Tuhan bersama lebih dalam lagi, dan dalam nama Yesus memberkatimu, mengurapimu. Roh Kudus sendiri mengajarmu menyembah Allah, memuji Allah. Roh Kudus mengajarmu belajar bagaimana menyanyi, main alat-alat musik, bahkan serunai, dan hatimu semakin terkait bagi Tuhan. Dalam nama Yesus memberkatimu. Di dalam setiap tim pujian Tuhan juga mengangkatmu agar memberimu, agar kepekahan rohanimu dalam pujian, dalam mendekat Allah, memberitakan pengilhaman dari Allah, dan juga menyanyikan lagu pujian yang baru. Dan setiap yang dimanapun kita berada, maka di situ tata Allah ada di tengah-tengah kita. Demikian Tuhan memberikan kasih setianya, anugerahnya, dan keselamatannya, dan berkat bagi kita. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.